Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Hello kiddos. Nah, hari ini Miss Baina mau menyampaikan materi baru di tema 8. Nah, sebelum kita mulai, adakah yang tahu kira-kira yang ada di layar handphone kalian itu gambar apa sih? Benar. Ini adalah gambar tenda. Dan kira-kira tenda ini berbentuk apa sih? Benar, tenda ini berbentuk segitiga. Nah, kamu tahu nggak sih kalau segitiga itu ada berbagai macam jenis loh? Wah, apa saja tuh? Mau tahu? Yuk kita simak. Kalau kita lihat dari panjang sisinya, segitiga itu ada berbagai macam. Nah, kalau dilihat dari panjang sisi, yang pertama ada segitiga sama sisi. Kenapa disebut segitiga sama sisi? Karena ukuran panjang setiap sisinya itu sama. Jadi, ukuran panjang sisi kanan, sisi kiri, dan alasnya ukurannya sama. Misalkan ini 10 cm, ini juga akan 10 cm, dan ini juga akan 10 cm. Nah, yang berikutnya adalah segitiga sama kaki. Kenapa disebut segitiga sama kaki? Karena ukuran panjang sisi kanan dan sisi kirinya sama, atau kedua kakinya sama, yaitu sisi kanan dan sisi kiri sebagai kaki ukurannya sama. Misalkan ini 10 cm, maka sisi kirinya pun akan 10 cm, meskipun alasnya berbeda. Misalkan ini alasnya 5 cm. Yang utama adalah sisi kanan dan sisi kirinya atau kaki-kakinya, kaki kanan dan kaki kiri memiliki ukuran yang sama. Maka disebut segitiga sama kaki. Berikutnya adalah segitiga sembarang. Kenapa disebut segitiga sembarang? Karena ukuran panjang setiap sisinya itu berbeda-beda. Nah, gambar sebelumnya dan yang sekarang agak berbeda ya, agak lebar sedikit, tapi sama-sama segitiga sama kaki untuk yang warna pink. Karena sisi kanan dan sisi kirinya sama, meskipun gambar yang sekarang dan yang sebelumnya berbeda. Nah, kita akan kembali ke segitiga sembarang. Nah, kenapa disebut segitiga sembarang? Karena ukuran panjang setiap sisinya berbeda-beda. Sisi kanannya, misalkan ini adalah 12 cm. Lalu, sisi kirinya atau tingginya adalah 10 cm. Lalu alasnya berbeda, misalkan 8 cm. Nah, makanya disebut dengan segitiga sembarang, karena ukuran masing-masing sisinya itu berbeda-beda. Nah, tadi ada 3 jenis segitiga yang dilihat berdasarkan panjang sisinya, yaitu ada segitiga sama sisi, ada segitiga sama kaki, dan segitiga sembarang. Sekarang, kalau kita lihat dari besar sudutnya, ada juga 3 jenis loh. Yang pertama ada segitiga lancip. Nah, kenapa disebut segitiga lancip? Karena setiap sudutnya membentuk sudut lancip. Coba kita lihat. Nah, kita ganti warnanya dulu. Ini adalah sudut ya, teman-teman. Pertemuan dari dua sisi atau garis, dari garis kanan dan garis bawah. Ini ada pertemuan ya. Pertemuannya disebut dengan sudut. Nah, sudutnya ini yang dilingkari merah membentuk sudut lancip, sehingga disebut dengan segitiga lancip. Yang berikutnya adalah segitiga tumpul, bukan sama kaki ya. Ini maksudnya adalah segitiga tumpul. Nah, kenapa disebut segitiga tumpul? Karena salah satu sudutnya membentuk sudut tumpul, seperti yang ada di lingkaran merah tersebut, teman-teman. Nah, ini kita kembali lagi, ini adalah segitiga tumpul ya. Nah, baik, yang berikutnya adalah segitiga siku-siku. Kenapa disebut segitiga siku-siku? Karena salah satu sudutnya yang dilingkari merah membentuk sudut siku-siku. Pasti kalian masih bingung dong, macam-macam sudut itu ada apa saja sih? Kenapa segitiga tersebut bisa dinamakan dengan segitiga yang dinamakan berdasarkan sudut-sudutnya? Yuk kita lanjut. Nah, sekarang ayo kita berkenalan dengan macam-macam sudut, teman-teman, agar kalian semakin paham perbedaan antara segitiga yang satu dengan segitiga lainnya, dan juga perbedaan antara sudut-sudut pada benda yang ada di sekitar kita. Nah, yang pertama ada sudut lancip. Sudut lancip ini memiliki sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, jadi sudut 0 ini memiliki sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Nah, cara menghitungnya bagaimana? Nanti di bagian akhir ya. Nah, ini disebut dengan sudut lancip. Kalau kalian lihat ujung pisau, biasanya ujungnya itu sangat lancip dan runcing, atau ujung pensil. Nah, ujung pensil atau ujung pisau itu bisa kalian ukur dengan sebuah penggaris busur derajat. Nanti akan menghasilkan sudut yang besarnya kurang dari 90 derajat. Misalkan bisa jadi 40 derajat, 20 derajat, atau bahkan 10 derajat. Semakin kecil derajatnya, maka semakin lancip ujung sudutnya. Semakin besar derajatnya, angka derajatnya, maka semakin tumpul ujung sudutnya. Gitu teman-teman ya.
Berikutnya ada sudut tumpul. Sudut tumpul ini memiliki sudut yang besarnya antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, ini sudut tumpul ya, di titik 0. Kenapa disebut sudut tumpul? Karena besar sudutnya adalah antara 90 sampai 180 derajat. Nah, jadi seperti yang sebelumnya Miss Maida katakan, semakin besar angka derajatnya, maka semakin tumpul ujung sudutnya. Sedangkan semakin kecil angka derajatnya, maka akan semakin lancip ujung sudutnya. Berikutnya ada sudut siku-siku. Sudut siku-siku pasti memiliki sudut yang besarnya 90 derajat. Nah, jadi sudut yang ujungnya lurus seperti ini atau mungkin seperti ini, itu disebut dengan sudut siku-siku karena ujungnya lurus satu sama lain. Itu teman-teman ya. Contohnya coba kalian lihat handphone yang kalian pegang sekarang. Ujung-ujung sisinya, maksudnya ujung-ujung sudut-sudutnya, sudut di kanan atas, kiri atas, kanan bawah, kiri bawah, itu membentuk sudut 90 derajat karena segaris lurus. Dan juga kalau kalian lihat cermin atau layar laptop kalian atau buku tulis kalian, buku tulis itu memiliki sudut siku-siku karena pertemuan sudutnya atau sudut-sudutnya itu membentuk sudut yang besarnya 90 derajat jika dihitung dengan penggaris busur derajat. Nah, kalau si sudut tumpul, kalian bisa lihat dari contohnya adalah atap rumah atau tenda. Tenda pramuka, tenda camping, itu biasanya sudutnya sudut tumpul. Semakin lebar, semakin baik, dan semakin tumpul ya. Kalau sudut lancip bisa contohnya seperti pisau dan pensil. Ujung pensil maksudnya. Nah, jadi tadi kita sudah berkenalan ya dengan 3 macam sudut, yaitu ada sudut lancip, sudut tumpul, dan sudut siku-siku. Sudut lancip seperti ini, jadi sudut tumpul seperti ini, lalu sudut siku-siku seperti ini. Nah, tapi bagaimana sih cara mengukur sudut? Kok bisa sih mendapatkan angka 90 derajat, 180 derajat, 30 derajat, dan lain-lain? Caranya adalah, kamu bisa menggunakan penggaris busur derajat seperti yang ada pada gambar di layar handphone kalian ini. Nah, ini adalah gambar dari penggaris busur derajat. Kalau kalian mau mengenal atau menghitung sudut-sudut dari suatu benda, kalian bisa menggunakan busur derajat ini. Nah, bisa kalian beli di tempat fotokopi atau di toko-toko alat tulis. Dan kalian bisa belajar menggunakannya, menggunakan penggaris busur derajat ini dengan bantuan orang tua atau kakak kalian. Jadi selama liburan, kalian boleh mencoba ya, menggunakan penggaris busur derajat ini untuk mengukur beragam sudut di sekitar kalian. Nah, insya Allah nanti saat masuk kembali, mari kita belajar mengukur sudut ya teman-teman. Nah, kalau gitu, itu saja dari Miss Baina. Thank you so much my dear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.